menggoda. Enggak lagi, memang lagi cuacanya memang lagi panas-panas gitu sih. Tuh, Bunda Korla tuh itu bagus banget itu idenya. Jangan nggak tahu apa-apa. Hei, aku nggak tahu apa-apa. Kau terlambat membahas politik, aku sudah selesai. Ya. Bunda Korla tuh, Bang Edilo. Itu OTW Duda tuh, Bang Korla. Saya mau tanya, Bun. Kan Bunda tadi menyampaikan bahwa kalau selama masyarakat dan mahasiswa itu demo damai, nggak usah adanya kekerasan. Memang faktanya banyak korban dan 100 orang ditahan. Menurut Bunda, itu kesalahan SOP yang diberlakukan oleh polisi ya di sana yang melakukan pengamanan, atau memang diri sendiri polisinya yang nggak sabar menerima cacian, menerima lemparan botol, atau gimana coba? Kadang-kadang kita juga lihat dari sisi lapangan. Kadang-kadang karena gini, bisa jadi ada penduduk yang kita memalas-malaskan mahasiswa yang kita nggak tahu. Mungkin mahasiswa juga nggak paham karena segitu banyaknya berdemo yang di atas namakan mahasiswa juga nggak jeli matanya apakah mereka orang mahasiswa atau bukan. Itu harus paham. Kayak kesempatan gini. Demo itu kan sangat diwaspadain. Kenapa? Demo itu tidak bisa kita menjamin semuanya mahasiswa. Karena masalah politik ini kan ada yang pro, ada yang nggak suka, ada yang nggak suka dengan pemerintahan sekarang, ada yang suka. Jadi ketika demo, kesempatan mereka yang tidak suka dengan pemerintahan mereka masuk ibarat kata bunglon. Dia bisa menyusup, dia bisa menyusup. Jadi ya kita mahasiswa juga harus cerdas. Jadi kalau bisa dengan mereka mahasiswa kan dilambangkan dengan pelajar. Pelajar itu masih menuntut ilmu. Mereka memang mereka juga harus ikut demo karena mereka menyuarakan mereka penyambung lidah masyarakat mahasiswa ini. Jadi mereka juga punya hak. Mereka kan udah 18 tahun. Mereka punya hak untuk memajukan Indonesia juga secara nggak langsung. Tapi kan mereka juga menerima opini-opini yang masyarakat tidak bisa menyampaikan. Perlu juga memang itu namanya kebijakan dalam mahasiswa. Mahasiswa juga wajar untuk memberikan usulan-usulan yang menurut mereka juga orang-orang tua mereka kan pasti ini bapak nggak setuju nih dengan gini-gini. Nanti mereka sebagai anak-anaknya mereka menyampaikan dan mereka berkompromi di universitas mereka masing-masing kan. Lalu mereka menyuarakan. Tapi kalau misalnya, tapi mereka juga harus tahu bahwa melakukan demo itu banyak yang harus dipikirkan. Satu, kayak tadi orang masuk kita nggak kenal tiba-tiba mereka memanas-manaskan. Ada orang yang nggak bisa menahan emosi tiba-tiba terpancing. Jadilah kebrutalan. Jadi sebenarnya demo itu harus dipikirkan matang-matang karena udah terjun ke lapangan. Udah itu salah satunya adalah mereka juga bisa menghalangi fasilitas. Bukan fasilitas mengganggu masyarakat yang beraktivitas. Kita demo tapi kita nggak boleh mengganggu orang yang beraktivitas. Misalnya orang yang sekalipun dia sebagai pedagang di pinggir jalan, dia sedang mencari nafkah, kita nggak boleh mengganggu dia cari nafkah. Lalu dengan adanya kita yang berdemokrasi dengan membuat huru-hara, itu kan membuat dia jadi terganggu. Itu juga udah nggak boleh. Hal-hal kayak itu harus dipikirkan. Jadi sebenarnya turunnya demo itu perlu dipikirkan secara matang. Tidak bisa kita membabi buta. Ayo demo langsung. Kita juga pikirkan hak asasi manusia dalam mencari nafkah. Ada di situ tukang parkir, ada di situ orang cari nafkah, ada orang penunggu pergi kerja, ada yang sedang mengatur jalan apa, maksudnya yang kerja di bagian di jalan raya kan banyak pekerja. Jadi kita harus memikirkan orang lain juga. Makanya demo itu makanya perlunya demo itu ketertiban. Di Jerman itu kalau demo yang udah tahu, yang udah sering di sini, demo itu biasanya mereka menggunakan pandu, mereka ada di jalur mana, kalau misalnya di jalur kiri, mereka jalur berbaris, sehingga mereka tidak mengganggu fasilitas lain. Itu juga orang yang cari nafkah, mereka punya hak untuk menggunakan fasilitas negara. Mereka harus jalan cari duit, mereka harus jualan, mereka mesti ngantar pesanan makanan itu kan mereka cari makan, ada yang mau ke kantor. Jadi pendemo harus dengan bijak, dengan cara-cara yang tertib. Nah gitu. Oke Bun, selamat datang ke Sansabela. Ada Sansabela. Ada anak Bunda. Mau menambahkan ini dari Bunda Korla. Bunda Korla ini sudah sih. Ini kadang-kadang ini pura-pura apa ya. Jangan kau suka macam-macam sama kau marah-marah kau ya. Ya, benar Bun. Sama satu lagi kita harus mengoreksi kita pada saat kita memilih wakil rakyat. Jangan sampai pilihan kita karena ini
ini tadi bayar, akhirnya kita menjerumus karena rakyat cerdas lainnya yang justru pilihannya itu bagus tapi tidak terpilih karena ini. Nah, harusnya sebelum mereka menggeruduk gedung DPR, gue mau tahu dulu mereka ini benci lembaganya atau benci gedungnya atau benci oknum anggota dewannya. Kalau misalnya jalur yang paling tepat itu adalah siapa pilihanmu, misalnya namanya si Joni, kau datangin rumah aspirasinya, kau datangin tim suksesnya, kau kasih tahu di wilayah tersebut dia sudah bekerja dengan benar apa tidak. Kalau kita membantu pemerintah mengevaluasi wakil rakyatnya seperti itu, nggak akan ada demo. Betul. Masalahnya rame-rame mereka mendemo gedung DPR ini tujuannya siapa? Gitu loh, apa tujuannya? Kan gini, demo itu tujuannya apa sekarang? Itu topik pertama paling penting. Poinnya apa? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Untuk apa saja menambah lapangan kerja atau nggak sesuai dengan target-target yang mereka berikan gitu. Begini Bun, kalau boleh saya menjelaskan, terjadinya demonstrasi ini di saat masyarakat sedang susah sekarang dalam ekonomi di Indonesia. Bahkan di situ DPR memakai fasilitas negara, ya kan, tunjangan beras 12 juta, per hari 3 juta. Itu dirasa masyarakat banyak yang melihat kebijakan ini tidak memasyarakat. Maka dari itu alasan masyarakat untuk menunjukkan sikap ke publik bahwa DPR itu adalah orang yang sudah keterlaluan memakai anggaran gitu, kalau yang saya tahu ya. Tapi sepakat dengan Kakak Sabela, kalau memang misalkan yang dimaksud adalah gedungnya, orangnya dan lain sebagainya, itu pun harus dipikirkan. Nah, mungkin ditambahin sama Kakak Sabela, apakah benar rasa prihatin masyarakat melihat adanya hidup hedon. Dan saya tahu DPR itu awalnya orang-orang kaya gitu. Karena menurut Sabela ini perlu nggak sih demo seperti ini dengan kebijakan pantas nggak sih budget yang disediakan untuk negara untuk anggota DPR itu, Kak Sabela? Betul, ini harus dikoreksi juga Bang, karena opini yang berkembang di masyarakat, mereka itu ada kenaikan gaji. Padahal itu pembahasan mengenai rumah yang dimana mereka tidak mendapatkan rumah dinas, lalu kemudian digantikan oleh uang, tunjangan uang untuk rumah. Wajar menurut gue karena anggota DPR kita itu gaji tersedikit sebenarnya Bang. Sedikit gajinya. Nah kalau misalnya ada uang masuk dari reses kan atau lain nakal-nakal itu, warganya sendiri pun tidak tahu anggaran dari wilayahnya dan diturunkan kepada DPR RI-nya itu berapa, mereka juga nggak tahu. Jadi yang gua mau rakyat ini jangan FOMO-FOMOan dia demo-demo mengganggu pekerja yang lain. Benar kata Bunda Korla, orang jadi nggak bisa kerja, orang jadi nggak bisa ngapain gitu. Bukan masalah kita tidak mau nggak mau memperhatikan atau kita ikut serta dalam itu enggak, tapi kita nggak tahu siapa yang menyetir atau mengkoordinir, jangan salah. Tapi saya Sabela gini, tapi Bunda nggak setuju ya, Bunda ada yang satu video yang mengatakan bahwa ketika ada masyarakat yang tidak suka dengan membubarkan MPR, dia mengatakan manusia yang nggak suka itu adalah orang yang tolol. Sebenarnya nggak boleh kita mengatakan rumah tolol, kita nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Indonesia itu bebas mengeluarkan pendapat. Itu satu poin. Indonesia adalah negara konstitusi di bawah undang-undang. Ada hak asasi manusia, ada hak asasi rakyat untuk mengeluarkan apresiasi dia ketika dia tidak sesuai dengan hukum-hukumnya. Satu. Kedua, dia nggak sesuai dengan pendapat MPR. Itu wajar. Tapi ketika dia mengatakan bahwa yang nggak suka dengan yang ingin membubarkan MPR adalah orang-orang bodoh, dia nggak boleh menjudge dan dia nggak boleh menjengkali masyarakat. Karena dia nggak boleh, kalau itu poinnya salah. Dia sebagai orang DPR, dia digaji oleh rakyat, harusnya dia lebih bijak dalam berbicara. Betul poinnya. Itu setuju. Ya, ini Udah, kenapa masyarakat melawan? Karena kebijakan itu tidak menguntungkan masyarakat. Sebenarnya bisa saat Nah, tunggu dulu. Satu itu poin yang pertama. Dari situ aku udah nggak respect. Karena kalau kita sebagai orang DPR, kita sebagai orang kita diwariskan menjaga masyarakat. Kita diberi kepercayaan. Dari kita berbicara dengan lantang, tapi tidak menjatuhkan, bagus ini tidak menjatuhkan dan tidak membuli. Kalimat tolol itu nggak pantas. Nggak semua masyarakat Indonesia itu di bawah garis ketololan. Yang berbicara ini adalah orang
orang yang mengeluarkan pendapat tentang kebijakan yang diambil oleh DPR itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima. Itu wajar karena Indonesia itu negara berpendapat. Jadi kita harus menerima pendapat. Kita nggak boleh langsung mematahkan kalimat. Itu sama dengan mematahkan kalimat masyarakat yang bodoh atau tolol. Itu nggak boleh. Itu sangat nggak boleh. Kenapa? Itu sangat nggak. Kalau menurut Bunda sih kurang bijak ya. Kau gini, saya bela ibu. Kau sebagai orang DPR, lalu kau bicara pantas nggak dalam diri kau? Kita lihat ada beberapa video yang ngomong kayak gitu, wakil rakyat nggak boleh. Iya, karena ingat dia digaji oleh masyarakat. Jadi harus bisa berbahasa dengan bahasa yang benar-benar apa ya, adab gitu, menggunakan adab. Nah, seorang pejabat harus berbicara dengan adab karena dia menghadapi masyarakat. Jangan sampai bahasa dia digiring oleh opini orang-orang yang bodoh. Gitu loh. Jadi berbahaya, maka bijak dalam berbicara. Kecuali kalau kayak Bunda lihat sendiri topiknya itu wajar. Tapi dia aku bukan bagian orang, aku bukan bagian dari pemimpin. Gitu. Bunda. Tapi tadi juga tadi Bunda sudah dengan DRD ini. Tapi sebenarnya pengeluaran atau gaji-gaji tambahan gitu. Kalau memang kerjaan mereka itu memang di lapangan memang memang tidak itu, tapi setidaknya bisa nggak sih dengan upah yang tidak berlebih-lebihan gitu. Kan kita tahu karena kan ekonominya lagi amburadul. Satu, lapangan kerja. Coba DPR itu menciptakan lapangan kerja, bagaimana caranya? Karena masyarakat masih banyak yang ingat ya, kebodohan itu karena kurangnya pendidikan. Nah, nanti kurangnya pendidikan, kurangnya lapangan pendidikan. Nah, orang yang tidak kerja akibat dia nggak bisa kerja karena itu bisa jadi bodoh. Karena ilmunya nggak kemana-mana. Kalau dikasih lapangan kerja, diciptakan lapangan kerja, banyaknya kerja, pasti kita jadinya nggak berkomentar yang aneh-aneh. Masyarakat dengan lapangan kerja cerah itu perlu. Oke, siap Bun. Siap. Bun, saya mau bertanya sama Salsabella. Pertanyaannya begini. Kita kan paham kenapa Sahroni itu menyampaikan ini jam 12.35 Bunda dulu Bun. Sebentar lagi. Sahroni mengatakan udah jam 1:30. udah nggak apa-apa Bunda turun aja. Bunda istirahat. Salsabella, anak Bunda, kok nggak ngasih makau ulang tahun hadiah bulan Iya, nanti dikasih kerang dikirim ke Jerman tuh. Tolong titipkan kerang dong, kerang rebus sama makau. Sampai sekarang udah putus ya Bunda? Enggak lah, 13 jam Kak, bisa. Oh iya. Nanti kita kirim. Nanti kirim kerang dari Bogor. Dibukukan. Ya, Salsabella sama Bunda. Sayang, bye. Enggak, gini teman-teman. Tadi saya tuh mau nanya, Sahroni bilang tolol itu memang DPR nggak bisa dibubarkan. Saya mau bertanya itu dua hal. Yang pertama, apakah benar bahwa demo adalah cipta kondisi yang diinginkan oleh orang tertentu dan framing-framing yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab? Yang kedua, saya ini pernah ketemu Salsabella loh. Salsabella ini sahabat saya. Tapi di real juga dia cantik gitu kan. Gimana menurut teman-teman? Berarti Bang Ede, apa yang dikatakan itu ekstraker salahkan, dia ngata-ngatain. Enggak, saya enggak ke ekstraker. Saya kan komen di situ. Iya, nggak usah dibahas. Bu Ami nggak usah dibahas. Cuman gini loh, saya typing di situ. Pendukung Nikita Mirzani. Bukan, jadi dulu begini. NM aja. Saya ini kenal Salsabella sudah lama, kita sering teleponan, saya sudah pernah bertemu. Saya kan komen, loh kok begini, setahu saya Salsabella cantik dan seksi kan begitu. Kan saya wajar kalau berkata begitu. Urusan mereka bilang itu kamera wartawan itu Bang yang itu. Kenapa? Kamera wartawan aja nggak seneng itu.
Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah apa isi pembicaraan kita. Gitu. Oke, lanjut. Ya, tadi Mbak Sandra jadi saksi saat aku dihina-hina dia rekam. Ada rekamannya ya Mbak? Ada, tenang Bu Ani. Bu Ani the best lah pokoknya. Jadi gitu guys. Udah lah ya. Udah lah, gue masih di jalan udah mau sampai. Mulai dulu bang. Nah, nggak jadi jawab. Oke Kak Zanza, hati-hati Kak di jalan. Nanti ngopi Kak Zanza ngopi. Gara-gara Bu Ani jadi dia nggak jawab dari pertanyaan saya terakhir. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi bersyukur ya kita kedatangan dua artis yang mendamaikan ruangan ini. Coba kalau tadi ada Bu Kodra Korla, ada juga Kak Sasabella, ada juga Memei, MA sama yang lain-lain di sini. Ini nggak kondusif, ini rapi. Sabar bang, itu tadi ada dua artis. Kalau gua kan ada satu calon artis. Lu masih calon, Jadi ada dua itu masih calon. calon. Nah ya udah yang penting calon. Tapi keren loh, teman-teman. Di sebelah rame Pak Ade, masih rame.